Halo, perkenalkan nama saya Novita Errenggula, kelas 5, sekolah UPTD SD Negeri nomor 078491 Ono Limbu Raya. Judul cerita saya adalah Asal Mula Tabiat Musang. Musim kemarau panjang sekali, hutan-hutan gundul, pohon-pohon meranggas, sungai kering kerontang. Tak ada makanan sedikit pun, kelaparan di mana-mana. Banyak binatang yang lemas dan mati karena kehausan dan kelaparan. Konon ada seekor musang yang tubuhnya sangat lemas. Beberapa hari ia tidak menemukan makanan. Walaupun lemas, ia memaksakan diri berjalan ke sana kemari mencari makanan. Sudah berhari-hari aku mencari makanan, tetapi tak ada sedikit pun kutemukan. Ah, nasib, kata musang itu ngeluh. Panas terik membuat tubuhnya tak berdaya. Dengan sisa tenaganya, ia melangkahkan kakinya pelan-pelan. Akhirnya, sampailah sang musang di hutan belantara. Oh, ada bangunan, kata musang terkejut. Matanya tak lepas mengawasi bangunan itu. Ada harapan untuk mendapatkan makanan karena kelihatannya bangunan itu tempat menyimpan makanan. Ada pula kecemasan kalau apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Berkat ketajaman penciumannya, musang itu akhirnya tahu kalau bangunan tersebut memang gudang makanan. Air liurnya meleleh karena membayangkan nikmatnya makanan. Walaupun tubuhnya sangat lemas, ia masih menumbuhkan keberanian. Musang berjalan mengelilingi tembok gudang bangunan. Ia mencari lubang supaya bisa masuk. Wah, ini dia, kata musang merasa senang sebab menemukan lubang. Sayangnya, lubang itu sangat kecil. Musang memasukkan kepalanya, kemudian badannya. Musang pun masuk ke dalam ruangan gudang itu. Ia terpana melihat makanan begitu banyak. Ia seperti dalam mimpi saja. Makanannya enak-enak. Musang yang tadinya lemas, semangatnya bangkit kembali. Ia memakan semua daging dan ikan yang ada di situ. Ah, nikmat sekali hidup ini. Banyak sekali makanan di sekelilingku. Sampai kapan aku bisa hidup seenak ini? Gumam musang sambil mulutnya tidak berhenti mengunyah. Musang terus saja makan. Ia ingin menghabiskan semua makanan yang ada di gudang itu. Aku tidak peduli siapa pemilik gudang ini. Pokoknya akan kuhabiskan. Hahaha, kata musang kegirangan. Tiba-tiba pintu terbuka. Sang musang sangat terkejut sebab semuanya di luar perhitungannya. Yang datang adalah manusia tinggi besar. Ia berdiri di depan pintu mengawasi ke dalam gudang. Pemilik gudang sangat marah karena melihat makanannya berantakan. Dia mencari-cari siapa yang melakukan semua itu. Hai, siapa yang mengobrak-abrik gudangku? Tak ada jawaban. Pemilik gudang bertambah marah. Cepat keluar, tunjukkan batang hidungmu, kata pemilik gudang. Di sudut ada yang agak gelap.
ia melihat sesuatu benda yang dicurigakan. Warnanya kehitam-hitaman dengan mengendap-endap. Pemilik gudang mendekati benda yang dicurigainya. "Hah, seekor musang," kata pemilik gudang menggeleng-gelengkan kepala. Pemilik gudang mengejar musang sambil membawa kayu. Musang teringat akan lubang yang semula dilewatinya. Musang berlari ke lubang itu. Ia memasukkan kepalanya. Kepala musang masuk, tetapi tubuhnya tidak, karena perutnya telah membesar. Pemilik gudang telah berdiri di hadapan musang. "Sekarang apa dayamu?" sentak pemilik gudang. Musang akhirnya ditangkap oleh pemilik gudang. Musang itu tak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya sang musang dikurung oleh pemilik gudang dan menjadi binatang pemeliharaannya. Sekian dan terima kasih. Yahoo.